Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Jayang Bayu Kelana MPD, serta Ibu Duhita Safira Wardani MPD yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen penguji yang telah memberikan kesempatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Agustriani dengan NIM 19060323. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, yang kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini penelitian ini dilatar belakangi yang pertama yaitu ada kondisi ideal. Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik atau manual, maupun keterampilan sosial. Yang kedua yaitu kondisi sekarang. Proses pembelajaran belum melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan ilmiah untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek tertentu, serta kurang memberdayakan keterampilan proses sains siswa secara optimal. Yang ketiga yaitu ada solusinya dengan menggunakan model project based learning. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas 4 dengan menggunakan model project based learning. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa kelas 4 dalam meningkatkan keterampilan proses sains dengan menggunakan model project based learning. Yang ketiga yaitu ada kesulitan guru dalam menggunakan model project based learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 4. Selanjutnya di sini yaitu ada metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu merupakan mixed method atau metode campuran dengan desain sequential explanatory, di mana peneliti ingin mengetahui data kuantitatif terlebih dahulu, berikutnya diikuti penjelasan data kualitatif. Di sini subjek yaitu merupakan siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah 34 orang dengan lokasi di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Cimahi Utara. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen tes yaitu yang digunakan merupakan soal pilihan ganda untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains siswa. Yang kedua yaitu ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes yang digunakan yaitu merupakan angket untuk mengetahui respon siswa dalam menghadapi kesulitan siswa. Dan ada wawancara guru untuk mengetahui kesulitan guru. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada hasil pretest dan posttest peningkatan keterampilan proses sains siswa menggunakan model project based learning. Yang pertama yaitu ada pretest dengan nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 93 dengan jumlah 1752 dan nilai rata-ratanya yaitu sebesar 51,53. Selanjutnya ada nilai post-test dengan nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimumnya 100 dengan jumlah 2388 dengan rata-rata 70,24. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains, siswa perlu dikaji uji terhadap hasil pretest dan post-test yang didapat. Adapun uji yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Berdasarkan pada tabel uji normalitas pada pretest posttest di atas, memiliki nilai sig sebesar 0,200 untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dengan demikian, uji normalitas data pretest dan posttest lebih dari signifikan A sama dengan 0,05. Artinya data nilai pretest dan posttest berdistribusi normal.
Selanjutnya yaitu ada uji T atau uji beda rata-rata. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal yaitu pretest dengan variabel akhir yaitu posttest. Bahwa nilai tutel menunjukkan 0,000, itu artinya nilai signifikansi tutel kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu menghitung hasil n-gen. Berdasarkan hasil uji n-gen, pada tabel dapat dilihat bahwa hasil nilai minimum yaitu 13 dan nilai maksimumnya yaitu 100. Maka nilai n-gen pretest dan posttest yakni sebesar 0,4. Maka dapat dikategorikan sedang. Artinya terdapat peningkatan keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model project based learning. Selanjutnya yaitu ada kesulitan siswa. Yang pertama, sebagian kesulitan siswa adalah memahami proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA adalah sulitnya memahami materi, melakukan observasi, menggolongkan, serta mencatat pengamatan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor lainnya. Masih terdapat siswa yang belum lancar membaca, mengobrol pada saat pembelajaran berlangsung. Tentu hal tersebut mengganggu proses pembelajaran karena dampaknya sangat berisik. Sehingga ketika siswa lain berusaha untuk memahami materi, menjadi sedikit terganggu. Hal yang lain yaitu menjadi kesulitan siswa saat melakukan observasi. Beberapa siswa masih kesulitan dalam melakukan observasi. Dalam melakukan observasi, tentunya siswa harus fokus dengan apa yang diamati siswa. Selain itu, siswa juga harus mampu mendeskripsikan apa yang diamati dan melakukan pencatatan langsung tentang apa yang telah diamati. Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa siswa tidak fokus dengan pengamatannya yang menyebabkan kesulitan mengungkapkan fakta hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada kesulitan guru. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara guru selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, terdapat beberapa kesulitan guru. Di antaranya yaitu guru merasa kesulitan saat menyampaikan topik materi dan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang disebabkan oleh banyaknya faktor eksternal, seperti banyak istilah asing, materi yang terlalu padat, serta siswa yang kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Selain itu, kesulitan guru juga terdapat dalam menentukan kesepakatan jadwal pembuatan proyek. Hal itu disebabkan oleh alokasi waktu yang dibutuhkan saat pembuatan proyek melampaui jam pelajaran, sehingga guru harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ketersediaan alat dan bahan yang terbatas pun menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kesimpulan. Terlihat hasil peningkatan keterampilan proses sains dengan hasil n-gen, pretest, dan posttest dengan menggunakan model project based learning menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4 yang berarti memiliki interpretasi sedang dan terdapat peningkatan. Yang kedua yaitu terdapat siswa yang sulit memahami materi IPA. Kesulitan itu karena terdapat bahasa asing yang terdapat dalam pelajaran IPA, sehingga sulit untuk dipahami. Selain itu, sebagian siswa kesulitan dalam melakukan observasi, menggolongkan, serta mencatat hasil suatu pengamatan yang telah dilakukan, dikarenakan siswa tidak fokus. Yang ketiga, yaitu terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan guru dalam menggunakan model project based learning. Mulai dari banyaknya bahasa asing, materi terlalu padat, siswa yang kurang memperhatikan ketika belajar, alokasi waktu yang dibutuhkan cukup banyak, ketersediaan alat dan bahan yang terbatas, serta kurang optimalnya proses belajar mengajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.